Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di MCN Channel. Perkenalkan, kami dari Prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasila Banjarmasin. Video kali ini, kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diasuh oleh Bapak Adi Rahman, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen yang berjudul Penjualan Konsinyasi. Nah, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Kamu kenapa kau sedih? Aku sedih karena produk rotiku tidak laku, padahal produknya rasanya enak dan juga murah. Apakah kamu punya solusi untuk masalahku ini? Bagaimana kalau kamu menitipkan produk rotimu ke tokoku? Hah? Menitipkan? Apa itu menitipkan? Dengan kata lain, kita berkonsinyasi. Hah? Apa konsinyasi? Apa itu konsinyasi? Konsinyasi adalah Konsinyasi adalah perjanjian pihak yang memiliki barang dagangan menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak lain atau untuk dijual dengan memberikan sejumlah komisi kepada pihak yang menjualkan. wah, lalu apa keuntungannya bagiku? Keuntungannya bagimu? Keuntungannya bagimu, yang pertama, barang akan cepat dikenal oleh konsumen atau masyarakat. Yang kedua, daerah pemasaran semakin luas. Yang ketiga, stok barang, harga jual, syarat penjualan dapat dikendalikan. Yang keempat, jaminan akan kembalinya barang tetap dijamin. Oh, lalu keuntungannya bagimu? Keuntungan bagiku? Bagiku, yang pertama, terhindar dari kerugian karena barang tidak laku, barang rusak. Yang kedua, menghemat kebutuhan modal kerja. Yang ketiga, menghemat biaya karena semua ditanggung oleh penghemat. Lalu bagaimana aku selaku konsignor dan kamu selaku konsigni mencatat transaksi? Jadi pencatatan konsinyasi dibagi menjadi dua, yaitu dengan metode pencatatan laba terpisah dan pencatatan laba tidak terpisah. Akuntansi penjualan konsinyasi. A. Pengamat konsior. Pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan dua cara. 1. Terpisah dari penjualan reguler. 2. Tidak terpisah dari transaksi penjualan reguler. Metode terpisah. 1. Harus dibentuk suatu rekening konsinyasi keluar yang mencerminkan pendapatan dan biaya unsur laba atau rugi. 2. Pendebitan dan pengkreditan konsinyasi keluar sebagai berikut. Pendebitan, harga pokok barang konsinyasi yang dikirim, biaya pengiriman barang-barang konsinyasi, biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi yang dibayar komisioner, tapi tanggungan pengamatan komisi, biaya perakitan, dan lain-lain. Saldo rekening konsinyasi keluar menunjukkan laba atau rugi penjualan konsinyasi. Pada umumnya, pencatatan yang dibuat oleh pengamat hanya mencakup 4 transaksi. Pengiriman barang konsinyasi, pembayaran biaya angkut pengiriman barang konsinyasi, menerima laporan pertanggungjawaban dari komisioner atau konsinyi, menerima pembayaran dan komisioner atau konsinyi. Metode tidak terpisah. 1. Biaya atau pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi dicampur dengan yang reguler.
2. Pencatatan yang dibuat pengamat mencakup 3 transaksi: pembayaran biaya angkut pengiriman barang konsinyasi, menerima laporan pertanggungjawaban komisioner, menerima pembayaran dan dari komisioner atau konsinyi. Konsinyi atau komisioner. Pencatatan transaksi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama secara terpisah, yang kedua secara tidak terpisah. 1. Dibentuk suatu rekening konsinyasi masuk yang mencerminkan pendapatan dan biaya unsur laba atau rugi. Yang kedua, pendebitan dan pengkreditan konsinyasi masuk sebagai berikut. Pendebitan: 1. Biaya perakitan dan biaya angkut. Kedua, jumlah yang harus dibayar kepada pengamat komisioner. Pengkreditan: hasil penjualan barang komisi. 3. Pada umumnya, pencatatan dibuat oleh komisioner mencakup 4 transaksi. 1. Membayar biaya angkut. 2. Menjual barang komisi. 3. Mengirim laporan pertanggungjawaban dengan pengamat. 4. Mengirim pembayaran kepada pengamat atau komisioner. Metode tidak terpisah. 1. Biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan kegiatan konsinyasi dicatat tercampur dengan penjualan reguler. Yang kedua, pada umumnya pencatatan dibuat oleh konsinyi mencakup 3 transaksi. Yang pertama, membayar biaya angkut, perakitan. Yang kedua, menjual barang komisi, konsinyasi masuk. Yang ketiga, mengirim pembayaran kepada pengamat atau konsinyor. Jurnal yang digunakan metode pencatatan laba terpisah untuk konsinyi adalah jurnal yang digunakan konsinyi jika menggunakan metode laba tidak terpisah, yaitu sedangkan jurnal yang akurat adalah perbedaan penjualan biasa dengan penjualan konsinyasi. Penjualan biasa, hak milik berpindah ke pembeli saat penyerahan barang, sedangkan penjualan konsinyasi saat penyerahan barang dari pengamat ke komisioner, hak milik masih ada pada pengamat dan baru berpindah tangan bila barang sudah terjual ke pihak ketiga. Ciri atau karakteristik penjualan konsinyasi: yang pertama, barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamat. Yang kedua, pengiriman barang konsinyasi tak mengakibatkan timbulnya pendapatan dari pengamat maupun komisioner sampai barang terjual kepada pihak ketiga. Dan yang terakhir, pengamat bertanggung jawab penuh terhadap biaya mulai dari pengiriman sampai barang terjual. Komisioner berkewajiban menjaga keamanan dan keselamatan barang titipan tersebut. Sedangkan hak dan kewajiban komisioner: pada hak-hak komisioner, yang pertama, mendapatkan komisi dan pergantian biaya. Yang kedua, memberikan jaminan atau garansi. Yang ketiga, memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan. Dan kewajiban-kewajiban komisioner: yang pertama, melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang komisi. Yang kedua, mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian. Yang ketiga, mengelola secara terpisah barang-barang komisi. Yang keempat, membuat laporan secara periodik tentang barang-barang yang diterima. Oh, jadi begitu. Aku akan menitipkan rotiku di tokomu, atau dengan kata lain kita melakukan kegiatan konsinyi.